Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun S dari kelas Tekom B dengan NIM 2402105000007. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari mata kuliah Aljabar Linear 2. Nah, saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan 5 contoh soal dengan nomor urut 2, 4, 6, 8, dan 10. Pertama-tama saya akan menjelaskan nomor urut 2. Jadi, tunjukkan bahwa hasil kali dalam U, V sama dengan U1 V1 tambah 2U2 V2 kurang 3U3 V3. Nah, pertanyaannya di sini apakah soal tersebut termasuk hasil kali dalam? Nah, perlu kita ketahui bahwa dikatakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma, yaitu yang pertama ada simetris, kedua aditivitas, ketiga sifat homogenitas, dan yang keempat sifat positivitas. Nah, dari hasil penelusuran keempat aksioma, ada salah satu aksioma yang tidak memenuhi contoh soal kedua, yaitu sifat positivitas. Nah, untuk sifat positivitas dapat kita perhatikan bahwa hasil kali dalam dari U, sama dengan U1 kuadrat tambah 2U kuadrat dikurang 3U kuadrat. Dapat kita lihat situasinya itu dilihat di mana U3 kuadrat memiliki nilai absolut yang lebih besar dari nilai U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat, maka panjang dari U itu kurang dari 0 atau tidak memenuhi sifat positivitas. Nah, di sini kita dapat mencoba membuktikan dengan U sama dengan 2,2,2. Selanjutnya, jika 3U3 kuadrat lebih besar dari U1 kuadrat tambah 2U2 kuadrat, maka ketika kita menghitung U sama dengan U1 2 kuadrat tambah 2U2 kuadrat kurang 3U3 kuadrat, hasilnya akan negatif atau bernilai 0 karena 3U3 kuadrat lebih besar daripada jumlah U1 kuadrat tambah 2U kuadrat, maka 0 seharusnya ada pada U sama dengan 0,0,0. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu mencari apakah soal nomor 4 termasuk hasil kali dalam atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan rumus V transpos dikali A transpos dikali dengan matriks A dikali vektor U untuk mendapatkan panjang dari U. Nah, ini dapat kita lihat pada video. Nah, yang pertama, matriks A dikalikan dengan vektor U, kemudian hasilnya dikalikan dengan V transpos untuk mendapatkan U, V. Nah, pada gambar perhitungan ini dilakukan secara umum dengan U sama dengan U1, U2, dan V dengan V1 dan V2. Nah, hasil akhirnya adalah U, V sama dengan 25 U1 V1 tambah 15 U2 V1 tambah 15 U1 V2 tambah 25 U2 V1. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan norma atau panjang U. Nah, norma vektor U didefinisikan sebagai norma U sama dengan akar pangkat dari U, U. Nah, kita di sini akan menghitung U, U sama dengan 25 U1 tambah 15 U2 U1 tambah 15 U1 U2 tambah 25 U2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai komponen U, yaitu U1 sama dengan min 1 dan U2 sama dengan 2 ke dalam rumus
U. Nah, U, sama dengan 25 min 1 tambah 15 2 min 1 tambah 15 min 1 2 tambah 25 2 dan hasil sama dengan akar pangkat 65. Jadi hasil akhir kita hitungan norma U yaitu norma U sama dengan akar dari 65. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor urut 6 dengan contoh soal. Misalkan pada R2 didefinisikan hasil kali dalam U, V sama dengan 2U1 V1 tambah 3U2 V2. Jika U sama dengan min 1,2 dan V sama dengan 2,5. Tentukan norma V dan kosinus sudut antara U dan V. Nah, di sini diketahui hasil kali dalam U, V sama dengan 2U1 V1 ditambah 3U2 V2 dan U sama dengan minus 1,2 dan V sama dengan 2,5. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mencari panjang dari U, V dan hasil kali dalam dari U dan V dan juga menentukan kosinus sudut antara vektor U dan V. Nah, yang pertama kita cari itu dari panjang dari U, yaitu U, 1/2 sama dengan akar dari 2 min 1 akar 2 ditambah 3 2 akar 2 sama dengan akar dari 14. Kemudian panjang dari V yaitu V, 1/2 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 tambah 3 5 pangkat 2 dan hasilnya yaitu akar kuadrat 83 yang merupakan hasil kali dalam V, V. Nah, selanjutnya U, V sama dengan 2 min 1 2 tambah 3 2 5 sama dengan 26. Maka kosinus theta sama dengan hasil kali dalam vektor U dan V dibagi dengan norma vektor U dikali norma vektor V yang sama dengan 26. Dilihat pada gambar yang ini dan yang ini. 26 dibagi dengan akar kuadrat 14 dikali akar kuadrat 83 sama dengan 26 dibagi dengan akar kuadrat 1162. Ini pada gambar dapat kita lihat pada video. Baik. Selanjutnya soal nomor 8 dengan contoh soal. Misalkan U1 sama dengan 0,1,0 dan U2 sama dengan 1,0,1 dan U3 sama dengan 1,01, minus 1. Maka himpunan vektor tersebut ortogonal karena ruang hasil kali dalam U1, U2 sama dengan U1, U3 dan U2, U3 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya di sini tentukan ortogonal vektor tersebut. Nah, langkah yang pertama itu di sini kita akan mencari dulu normalisasikan vektor U. Langkah pertama itu menghitung norma atau panjang dari masing-masing vektor ini. Nah, dapat kita lihat kenapa bisa 1 akar kuadrat 2 dan akar kuadrat 3 itu ada di situ karena dari awal itu dapat kita lihat bahwa U1 kita perhatikan, kemudian U2 dan U3 itu masing-masing dipangkatkan menjadi 2. Dari ketiga itu kita pangkatkan menjadi 2.
Nah, dikarenakan dipangkatkan menjadi 2, maka normalisasi U menghasilkan 1 akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Terus membentuk vektor ortogonal. Nah, di sini itu kita dapat melihat pada gambar pada video ini V1 sama dengan U1 per norma U1 sama dengan 0,1,0 per 1 sama dengan 0,1,0. Nah, selanjutnya V2 sama dengan U2 per norma U2 sama dengan komponen 1,0,1 per kuadrat 2 1 per kuadrat 2 0,1 per kuadrat 2. Kemudian V3, ini yang V3 V3 sama dengan U3 per norma U3 sama dengan 1 0, min 1 per akar kuadrat 2 sama dengan 0 1 akar pangkat 2 0 min 1 akar pangkat 2. Nah, yang terakhir itu kan itu verifikasi ortonormalitas. Nah, untuk memverifikasi bahwa vektor-vektor ini ortonormal, kita perlu memastikan 2 hal, yaitu yang pertama ortogonalitas hasil kali dalam antara setiap pasangan vektor V harus 0. Jadi V1, V2 sama dengan V1, V3 sama dengan V2, V3 adalah 0. Nah, itu. Kemudian norma V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 1. Jadi karena kedua kondisi ini terpenuhi, maka himpunan vektor ruang hasil kali dalam adalah ortogonal, karena kondisi dapat kita lihat pada video kedua kondisi ini terpenuhi. Jadi kita jadi hasilnya itu ortogonal. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir dengan urut nomor 10, yaitu gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan vektor-vektor basis U1 sama dengan 1, 1, 1, U2 sama dengan 0, 0, 1, 1, dan U3 sama dengan 0, 1, 1 terhadap basis ortogonal ruang vektor V1, V2, dan V3. Nah, yang pertama itu langkah-langkah itu Gram-Schmidt itu kita gunakan. Yang pertama step 1, V1 sama dengan U1 sama dengan vektor dengan komponen 1, 1, 1. Selanjutnya V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1 sama dengan U2 dikurangi hasil kali titik U2 dan V1 dibagi norma V1 kuadrat dikali V1. Nah, sama dengan vektor dengan komponen 001 dikurangi per 2/3 dikali vektor dengan komponen 111 sama dengan vektor dengan komponen negatif 2/3, 1/3, dan 1/3. Dengan U3 dikurangi proyeksi U3 pada W2 sama dengan U3 dikurangi hasil kali titik U3 dan V1 dibagi norma V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali titik U3 dan V2 dibagi norma V2 di kuadrat dikali 2. Akhir itu step 3, yaitu sama dengan komponen 001 dikurangi 1/3 dikali vektor dengan komponen 111 dikurangi 1/2 dikali vektor dengan komponen negatif 2/3 1/3 sama dengan vektor dengan komponen 0 negatif 1/2 1/2. Nah, dengan demikian V1 sama dengan 111 dan V2
sama dengan min negatif 2/3, 1/3, 1/3, dan V3 sama dengan 0, min 1/2, 1/2. Dan yang terakhir itu basis ortonormal. Norma V1 sama dengan akar kuadrat 3. Kemudian norma V2 sama dengan akar kuadrat 6/3. Dan selanjutnya norma V3 sama dengan 1 per akar kuadrat 2. Jadi yang pertama itu Q1 sama dengan V1 dibagi norma V1 sama dengan vektor dengan komponen 1/3 kuadrat 3, 1 per akar kuadrat 3, 1 per akar kuadrat 3. Kemudian Q2 yaitu sama dengan V2 dibagi norma V2 sama dengan vektor dengan komponen negatif 2 per kuadrat 6, 1 per akar kuadrat 6, 1 per akar kuadrat 6. Dan yang terakhir Q3 sama dengan V3 dibagi norma V3 sama dengan vektor dengan komponen 0, negatif 1 per akar kuadrat 2 dan 1 per akar kuadrat 3. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.